Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Saya atas nama M. Aksan R, NIM 10584112324, dan teman saya Muhammad Nur Fajrin dengan NIM 10584112224, dan saya Ferdiansyah dengan NIM 10584112424. kami akan menjelaskan tentang perbedaan COVID-5 dan COVID 4.1. saksikan video selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan COVID 4.1 dan COVID-5, memahami evolusi tata kelola IT melalui perbandingan COVID 4.1 dan COVID-5. Mengapa perlu memahami perbedaan ini? Memilih kerangka kerja tata kelola IT yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis. Memahami perbedaan antara COVID 4.1 dan COVID-5 membantu organisasi dalam membuat keputusan strategis dan mengoptimalkan operasional IT mereka. COVID 4.1, struktur dan fokus utama. Fokus utama COVID 4.1 berpusat pada proses IT, mengorganisir tata kelola ke dalam 34 proses IT yang terbagi dalam 4 domain utama: perencanaan dan organisasi, akuisisi dan implementasi, pengiriman dan dukungan, dan pemantauan dan evaluasi. Pendekatan lebih preskriptif, memberikan panduan spesifik tentang bagaimana setiap proses harus dilalui untuk memenuhi tujuan kontrol IT. Orientasi lebih berorientasi pada audit dan kontrol, menekankan kepatuhan dan penilaian risiko dalam lingkungan IT. Baik, COVID-5, prinsip dan konsep kunci. Bagian 1, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, seperti menyelaraskan tujuan IT dengan tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, dan investor. Bagian 2, mencakup perusahaan dari ujung ke ujung, mengintegrasikan tata kelola IT ke dalam tata kelola perusahaan secara keseluruhan, mencakup semua fungsi dan proses bisnis. Ketiga, menerapkan kerangka kerja terpadu tunggal, menyatukan berbagai kerangka kerja dan standar yang relevan seperti ITIL, ISO 27000 dan PMBOK ke dalam satu kerangka kerja yang koheren. Keempat, memungkinkan pendekatan holistik, mempertimbangkan 7 enabler, yaitu prinsip, proses, struktur organisasi, budaya, etika, dan perilaku, informasi, layanan, infrastruktur, aplikasi, dan orang untuk tata kelola yang efektif. Terakhir, memisahkan tata kelola dari manajemen, membedakan dengan jelas antara aktivitas tata kelola, mengerahkan dan memantau, dan aktivitas manajemen, merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau. Perbedaan filosofi, domain versus prinsip. COVID 4.1 berbasis domain proses. COVID 4.1 fokus pada pengelompokan 34 proses IT ke dalam 4 domain utama, memberikan struktur yang jelas untuk kontrol dan audit. COVID-5 berbasis prinsip holistik, yaitu COVID-5 beralih ke 5 prinsip dan tujuan enabler, menawarkan pendekatan dan lebih terintegrasi yang mencakup seluruh perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Perbandingan enabler dan proses inti. COVID 4.1 fokus pada proses, terutama berfokus pada 34 proses IT inti yang terbagi dalam 4 domain, yaitu bagian pertama, perencanaan dan organisasi, kedua, akuisisi dan implementasi, ketiga, pengiriman dan dukungan, dan terakhir, pemantauan dan evaluasi. COVID-5 enabler untuk tata kelola.
memperkenalkan konsep enabler yang lebih luas, yaitu faktor-faktor yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu prinsip kebijakan dan kerangka kerja. Kedua, proses. Ketiga, struktur organisasi. Keempat, budaya etika dan perilaku. Kelima, informasi. Keenam, layanan infrastruktur dan aplikasi. Dan terakhir, orang keterampilan dan kompetensi. Manfaat migrasi ke COVID-5. Integrasi lebih baik, menyatukan berbagai kerangka kerja IT ke dalam suatu model tata kelola terpadu. Manajemen risiko lebih kuat, pendekatan holistik membantu identifikasi dan mitigasi risiko secara lebih efektif di seluruh perusahaan. Penyelarasan bisnis IT, meningkatkan keselarasan antara tujuan bisnis dan strategi IT, mendorong pencapaian nilai yang lebih besar. Peningkatan nilai, fokus pada penciptaan nilai dari investasi IT melalui tata kelola yang efektif. Tantangan dan strategi implementasi COVID-5. Tantangan umum, kompleksitas migrasi dari COVID 4.1, perubahan budaya organisasi, kebutuhan akan keahlian baru, investasi waktu dan sumber daya. Strategi sukses, dukungan manajemen puncak, pendekatan bertahap dan terukur, pelatihan dan pengembangan karyawan, komunikasi yang efektif, pemanfaatan ahli eksternal. Dapat disimpulkan bahwa COVID-5 menawarkan kerangka kerja tata kelola IT yang lebih modern, holistik, dan terintegrasi dibandingkan COVID 4.1. Migrasi ke COVID-5 membantu organisasi untuk lebih efektif menyelaraskan IT dengan tujuan bisnis dan mengelola risiko dan menciptakan nilai. Jadi COVID 4.1 fokus pada proses IT dalam 4 domain utama dengan pendekatan preskriptif yang menekankan kontrol dan audit. Sementara itu, COVID-5 menawarkan pendekatan yang lebih modern dan holistik dengan 5 prinsip dan 7 enabler yang menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis secara menyeluruh. Migrasi ke COVID-5 memberikan manfaat seperti integrasi kerangka kerja, penguatan manajemen risiko, dan penciptaan nilai bisnis yang lebih tinggi. Meski menantang, transisi ini dapat berhasil jika dilakukan secara bertahap, didukung manajemen dan melibatkan pelatihan serta ahli eksternal. Demikian dari kami pemaparan mengenai perbedaan COVID 4.1 dan COVID-5. Semoga dapat menambah wawasan serta membantu Anda dalam menerapkan tata kelola TI yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.